أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, sehingga kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang barakah ini, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, berupa sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari kita. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita mengumpulkan amal-amal kita dengan harapan mencapai derajat takwa. Bulan suci Ramadan bulan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan kita, dan inilah yang harus kita jaga. Oleh karena kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita di dalam surah Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau merusak amal-amal kalian. Kenapa demikian? Kenapa Allah berpesan seperti ini? Berarti ada hal-hal yang bisa merusak amal-amal kita. Ada sesuatu yang bisa merusak pahala amalan kita. Apakah itu? Di antaranya adalah istighalu bi uyubil khalqi. Kita terlalu sibuk dengan keburukan-keburukan makhluk. Kita disebutkan tentang kejelekan-kejelekan orang lain, sehingga bahkan menjadi hobi mencari aibnya orang. Bahkan dalam teori jurnalis dikatakan berita buruk atau berita jelek itulah berita yang bagus. Jadi kalau ada berita tentang kejelekan-kejelekan, apakah personal ataukah kelompok, itu yang paling menarik diberitakan. Makanya kalau kita menonton televisi, ada memang yang diberitakan kebanyakan adalah bukan kisah seputar selebritis. Apa yang diberitakan di situ? Aktivitas mereka, termasuk penyimpangan-penyimpangan mereka. Bahkan yang paling menarik kita cari adalah ketika ada keburukan terkait dengan tokoh yang diidolakan.
bahkan ustaz sekalipun, dengan tujuan mengetahui, kemudian bisa saja menghilangkan kepercayaan kepada tokoh itu. Masih segar diingatan kita sebelum almarhum Zaid bin Zaid. Apa ghibah terkait tentang dia? Pernikahan siri. Bagaimana dengan Agim, tentang poligaminya dan sebagainya. Kita sibuk dengan aib orang. Makanya di bulan suci Ramadan hati-hati. Yang masih hangat di ingatan kita itu terkait penistaan terhadap menteri agama. Kenapa dikatakan penistaan? Tentang disinggunnya bahwa dianggap menyamakan antara azan dengan golongan dan sebagainya. Walaupun tujuannya tidak seperti itu, tapi bagaimana caranya digiring mengarah ke sana. Apa akibatnya? Melakukan editan-editan yang terkesan. Bahkan ada yang mengedit mukanya menjadi muka binatang. Belum lagi editan-editan terkait dengan organisasi-organisasi bangsa yang menjelek-jelekan. Banyak berita-berita seperti ini enak dibaca, menyenangkan dibaca, karena tadi terkait dengan keburukan, kejelekan. Makanya yang demikian inilah yang bisa merusak amal kita, merusak amal pahala-pahala ibadah kita. Kemudian selanjutnya yang bisa merusak amal kita adalah wakaswatul qalb, keras hati. Orang Sidrak mengatakan masuk doa, maka doa sulit dinasihati, sulit diingatkan. Dinasihati dia emosi, dia marah. Bukan level kamu yang mengajarkan saya, bukan level kamu yang menasihati saya. Ini masuk dengan keras hati. Ada contoh orang yang memiliki keras hati, tapi lembut di dalam menerima nasihat kebijakan. Siapa itu? Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal temperamental. Bahkan di antara sahabat setelah Rasulullah SAW, termasuk tokoh yang saya idolakan itu adalah Umar bin Khattab. Karena kenapa? Saya ini orang yang temperamental. Ada siswa saya tahu bagaimana waktu saya mengajar. Keras. Tapi bagaimana dengan Umar? Sekeras-kerasnya Umar, akan tetapi ketika dia diingatkan, dia dinasihati, dan apa yang disampaikan orang yang menasihatinya itu adalah kebenaran, dia akan terbuka menerimanya. Kita biasa tidak. Apakah dengan jabatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, menyebabkan kita tidak mau menerima nasihat? Itulah yang disebut dengan keras hati. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Nah, perilaku keras hati inilah yang bisa menghancurkan pahala amal-amal kita. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan, bulan penuh pahala. Akan tetapi bulan suci Ramadan ini begitu banyak hal-hal yang bisa menghancurkannya. Kenapa demikian? Apalagi sekarang kan musim demo-demo. Hati-hati adik-adik mahasiswa. Kalau mungkin saja di antara kita ada yang ikut, hati-hati. Jagain puasa, silahkan demo. Jaga lisanmu, jaga perbuatanmu. Jangan sampai dengan kata-katamu ada yang berlebihan yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Karena kenapa? Ada pesan Rasulullah SAW, dan ini sering saya sampaikan ketika ceramah di bulan suci Ramadan ini. Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-jui wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Capek puasa, lemah, selemah-lemahnya, akan tetapi tidak ada yang diperoleh. Sehingga ada orang mengatakan begini, begitu banyak orang sanggup menjaga ibadahnya. Bukan cuma ibadah wajib, akan tetapi ibadah sunnah dia bisa jaga, dia bisa teliti, akan tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya, dia tidak mampu menjaga perbuatan-perbuatannya yang bisa menghancurkan pahala ibadah-ibadah yang dilakukannya. Rajin sholat 5 waktu bahkan di masjid, rajin tahajud, rajin puasa sunnah Senin Kamis, bahkan diikuti puasa Daud.
sehari puasa, sehari tidak. Akan tetapi hal-hal yang merupakan larangan Allah dia tidak bisa jaga. Kemudian selanjutnya yang bisa menghancurkan amal-amal kita atau pahala perbuatan-perbuatan kita adalah hubud dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Cinta dunia boleh dengan tujuan bahwa apa yang kita peroleh, harta yang kita peroleh ini menjadi sarana agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan, seakan-akan dia hidup selamanya. Nah, inilah yang dimaksud. Sehingga dengan cinta dunia yang berlebihan, maka dia tidak memperhatikan halal haramnya sumber pendapatannya. Mau haram, mau halal, 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 dalam. Inilah yang merusak. Tidak pandang kawan lawan, tidak ada teman, tidak ada kawan sejati. Yang sejati itu adalah kepentingan yang sejati. Olehnya itu, mari kita bersama-sama menjaga amalan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Masih ada beberapa hal yang bisa menghancurkan amalia kita, ibadah-ibadah kita. Tapi cukup yang 3 ini kita bisa jaga. Apa itu? Yang pertama itu adalah bagaimana kita menjaga diri untuk tidak mencari keburukan-keburukan saudara kita. Kemudian yang kedua, menjaga hati ini, melembutkan hati yang keras ini, melatih hati supaya menjadi lembut, menerima nasihat-nasihat, masukan-masukan, kritikan dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah kecintaan terhadap dunia jangan berlebihan. Ikmal di dunia kakaknya kata Yesus abada, wa'mal di akhirat kakaknya kata mutugada. Kejar dunia seakan-akan hidup selamanya, tapi kejar akhirat seakan-akan engkau mati besok. Ada keseimbangan ibadah mencari kehidupan dunia dan ibadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan harta yang kita peroleh agar supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadikan harta itu menyebabkan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Quran yang dimaafkan di hari fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.